What's simple present tense? Apa itu simple present tense? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers and subscribers everywhere you are. How are you today? Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar lebih tentang grammar. Grammar apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tenses. Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan tingkat kejadian suatu peristiwa. Itu maksud dari tenses. Tenses ada 16. There are 16 tenses. Ada 16 tenses. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara langsung semua tenses tersebut karena makan banyak waktu teman-teman. Ada 16 loh. Jadi saya akan fokus sama satu tenses dulu, yaitu tenses pertama, simple present tense. What's simple present tense? Apa itu simple present tense? Apa sih yang dimaksud dengan tenses simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang menjelaskan suatu aktivitas, suatu kebiasaan, atau suatu fakta yang terjadi saat ini. Kebiasaan yang bisa kita sebut sebagai contoh, I always go to school every day. I always go to school every day. Saya selalu ke sekolah setiap hari. Ini adalah suatu kebiasaan. Sekarang kalau untuk menyatakan suatu fakta, seperti contoh, water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. Air itu dapat mendidih kalau sudah mencapai 100 Celsius. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari simple present tense, teman-teman. Kalau kita mendengar rumus terkadang kita kurang mau untuk mau belajar lebih tentang bahasa Inggris, apalagi tentang grammar. Tenang saja teman-teman, di sini rumusnya tidak menggunakan angka. Rumusnya gampang, yang penting fokus, insya Allah paham. Jadi kalau teman-teman tidak fokus, ya gimana mau paham? Rumus yang digunakan oleh simple present tense itu adalah subject plus verb 1 plus object. Subject plus verb 1 plus object. Subjek itu apa? Subjek adalah pelaku. Verb itu apa? Kata kerja. Objek itu apa? Sasaran atau yang akan dilakukan oleh si pelaku tersebut. Tapi terkadang timbul pertanyaan teman-teman, kenapa di simple present tense itu ada s or es. Contohnya seperti ini, subject plus verb 1 plus s or es plus object. Subject plus verb 1 plus s or es plus object. Yang pertama saya akan bagi rumus ini menjadi dua. Rumus yang pertama, subject plus verb 1 plus object. Kita fokus di rumus ini dulu teman-teman. Everyone, contoh sesuai rumus ya, coba buat contoh sesuai rumus, subject plus verb 1 plus object. Contoh yang pertama, I play football. I play football. Saya bermain bola. Nah, sekarang contoh dengan rumus yang pertama ini sudah pas atau belum teman-teman? Ada subjek, ada verb 1, ada objek. Sudah pas ya. Nah, sekarang subjeknya bisa diganti apa enggak? Bisa. Ini hanya contoh teman-teman, contoh. Nanti teman-teman kalau udah paham dapat mengkreasikannya dengan contoh-contoh yang lain. Saya hanya menjelaskan sedikit contoh dari bagaimana kita harus menggunakan rumus yang pertama ini. Subject plus verb 1 plus subject. I play football, itu contoh yang tadi. Sekarang kalau subjeknya you, tinggal ganti I menggunakan you. You play football. You play football. Subjeknya we play football. Subjeknya they play football. Jadi kalau udah
sesuai rumus, berarti keempat kalimat yang udah kita buat menggunakan part subjek I, we, they tadi berarti sudah benar teman-teman. Intinya harus sesuai dengan rumus, tidak boleh ngarang rumus sendiri atau melebihi dari rumus yang sudah ada. Sekarang kita akan bahas tentang penambahan s atau is itu. Oke, tadi ada contoh I play football. Saya ambil contoh dari 4 contoh yang kita buat tadi. I play football. Subjek yang kita gunakan, subjeknya adalah I. Sekarang kalau saya ganti I menggunakan subjek she, he, it, atau nama orang, maka di verb kata kerja itu harus ada tambahan s or es. Seperti contoh, he plays football. He plays football. Dia laki-laki bermain bola. Kenapa ada tambahan s? Karena subjeknya orang yang kita bahas ini adalah orang ketiga. Saya ucapkan kalimat he plays football ini bukan ke dia yang main bola itu, tetapi ke orang kedua, ke teman saya, ke Anda yang sedang watching video ini. Boleh saya mengatakan he plays football. Kapan dia main bola? Ya sekarang, he plays football. Oke, sekarang bagaimana contoh dari yang ada penambahan is dalam verb kata kerja? Oke, di sini tidak semua kata kerja boleh ditambahin is. Contoh kalimatnya misalkan I go to supermarket now. I go to the supermarket now. Saya pergi ke supermarket sekarang. Di sana verb kata kerja yang digunakan adalah go. Sekarang kalau subjeknya I ini saya ganti menggunakan subjek she. She goes to the supermarket now. Nah, itu perubahan. Kenapa kadang go berubah menjadi goes? Nah, itu sebab kenapa ada tambahan s or es di kata kerja. Tapi ingat, tidak semua kata kerja boleh ditambahin is. Contoh yang go tadi boleh Anda tambahin is karena kata kerja itu berakhiran huruf o. Ada nanti yang berakhiran huruf s. sh itu boleh ditambahin is. Oke, I go to the supermarket now. She goes to the supermarket now. Pelakunya di sini sama-sama pergi. Sama-sama pergi, tapi yang membedakan adalah verb. Perubahan kata kerja untuk subjek yang berupa I, we, they. Untuk subjek I, we, they, ya, tidak akan ada perubahan di verb kata kerja. Tetapi kalau sudah subjeknya berupa she, he, it atau nama orang, maka verb harus ada perubahan, yaitu dengan menambahkan s ataupun is. Oke everyone, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ingat, sebelum praktis English, sebelum praktek bahasa Inggris, kita harus mempersiapkan bekal terlebih dahulu, yaitu dengan belajar dan terus menggali ilmu, menggali informasi supaya teman-teman dapat membedakan bagaimana cara menggunakan kata ini, kenapa ada perubahan go, kenapa ada goes, dan lain sebagainya. Oke, that's all from me. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat video atau materi yang udah kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tetap semangat buat teman-teman yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris, sedang mendalami bahasa Inggris. Keep spirit and do not be easy to helpless. Jangan mudah untuk putus asa dalam belajar. Share video ini jika teman-teman merasa ada manfaatnya buat yang lain. Dan jangan lupa bagi yang belum like dan bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini dapat lebih berkembang dan untuk bisa selalu memberikan basic or intermediate English level. Thank you and see you on next video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.